Perkenalkan, saya Kes Oktavia Wardani dari kelas 25F dengan 3 digit NIM terakhir 046. Sebelumnya, izinkan saya untuk memaparkan hasil mengenai data dari domisili dan juga akomodasi dari mahasiswa kelas manajemen. Baik, yang pertama ada data cross tabulation dari domisili dan kelas. Data ini menyajikan hubungan antara domisili tempat tinggal siswa, dalam hal ini Surabaya atau luar Surabaya, dengan kelas siswa 25A, B, C, D, E, F, G, H, dan juga IUP. Total responden dalam data ini adalah sebanyak 316 siswa. Berdasarkan kelas, sebaran jumlah siswa bervariasi. Kelas 25B dan 25D memiliki jumlah siswa terbanyak, masing-masing 42 orang. Kelas 25F memiliki 37 orang. Kelas 25A memiliki 38 orang, kelas 25C memiliki 41 orang, kelas E dan H masing-masing memiliki 40 orang, dan kelas G memiliki 31 orang, serta kelas 25 IUP hanya memiliki 5 orang. Di semua kelas, kecuali kelas 25 IUP, siswa yang tinggal di luar Surabaya lebih banyak dibandingkan siswa yang tinggal di Surabaya. Kelas dengan proporsi siswa luar Surabaya tertinggi adalah dari kelas 25E, yaitu sebesar 75%. Kelas dengan proporsi siswa Surabaya tertinggi adalah kelas 25 IUP, yaitu sebesar 60% meskipun jumlah siswanya sangat sedikit. Kemudian kelas 25H memiliki keseimbangan paling hampir merata antara siswa luar Surabaya sebesar 52,5% dan siswa Surabaya sebesar 47,5%. Serta kelas 25 IUP sangat berbeda karena merupakan satu-satunya kelas yang didominasi siswa dari Surabaya, sekaligus kelas dengan jumlah siswa paling sedikit dengan hanya jumlah 5 orang. Baik, data berikutnya ada cross tabulation dari domisili dan juga jenis kelamin. Data ini menyajikan hubungan antara jenis kelamin siswa dengan domisili tempat tinggalnya, dengan total responden sebanyak 316 siswa. Dari total tersebut, distribusi berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa siswa perempuan mendominasi dengan jumlah 202 orang atau 63,9%, sedangkan siswa laki-laki hanya 114 orang atau 36,1%. Berdasarkan domisili, sebagian besar siswa tinggal di luar Surabaya, yaitu sebanyak 194 orang atau 61,4%, sementara yang tinggal di Surabaya hanya 122 orang atau 38,6%. Kesimpulannya, perempuan lebih banyak daripada laki-laki di kedua kategori domisili ini. Baik laki-laki maupun perempuan mayoritas tinggal di luar Surabaya. Proporsi siswa di luar Surabaya lebih tinggi pada perempuan, yakni sebesar 63,4% dibanding laki-laki yang hanya sebesar 57,9%. Selanjutnya, untuk data ketiga ada cross tabulation antara jenis kelamin dan akomodasi dari kampus ke rumah. Tabel ini menunjukkan hubungan antara jenis kelamin dengan jenis akomodasi atau transportasi yang digunakan oleh mahasiswa dari kampus ke rumah. Secara keseluruhan, moda transportasi yang paling banyak digunakan adalah kendaraan pribadi dengan total tertinggi, kemudian ojek online yang cukup signifikan, dan juga berjalan kaki yang relatif kecil. Moda lain seperti kereta, transportasi umum, bis atau kereta, dan kombinasi moda digunakan dalam jumlah yang cukup sedikit. Untuk laki-laki, sebanyak 114 orang, mayoritas menggunakan kendaraan pribadi. Kemudian sebagian kecil memilih untuk berjalan kaki dan juga menggunakan ojek online. Dan hampir tidak ada yang menggunakan transportasi umum atau kombinasi transportasi. Untuk perempuan, sebanyak 202 mahasiswa, mayoritas juga menggunakan kendaraan pribadi, dan juga untuk ojek online, perempuan lebih tinggi daripada laki-laki, dan juga berjalan kaki perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Dan penggunaan transportasi umum seperti bis atau kereta juga ada meskipun relatif kecil.
Untuk kendaraan pribadi adalah pilihan utama mahasiswa, dilihat dari data, karena dominan memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi. Perempuan memiliki pola mobilitas yang lebih fleksibel dibandingkan laki-laki. Mungkin transportasi umum belum menjadi pilihan utama bagi sebagian besar responden. Selanjutnya terdapat data frekuensi kelas. Nah, data ini menyajikan distribusi frekuensi siswa berdasarkan kelas. Dari total responden, distribusi berdasarkan kelas menunjukkan kelas 25B dan 25D memiliki jumlah siswa terbanyak dengan masing-masing 42 orang atau sebesar 13,3%, diikuti kelas 25C dengan 41 orang, kelas 25E dan 25I masing-masing dengan 40 orang, kelas 25A dengan 38 orang, kelas 25F dengan 37 orang, kelas 25G dengan 31 orang, dan kelas IUP dengan hanya 5 orang atau sebesar 1,6%. Kesimpulan dari data ini, sebaran siswa antar kelas relatif merata untuk 8 kelas pertama dengan jumlah berkisar antara 31 hingga 42 orang. Kelas dengan jumlah siswa terbanyak adalah kelas dari 25B dan juga 25D, masing-masing dengan 42 orang atau sebesar 13,3%, dan kelas dengan jumlah siswa paling sedikit adalah kelas IUP, dan lebih dari separuh siswa atau 51,6% berada di 4 kelas pertama, yaitu kelas 25A, B, C, dan juga D. Untuk yang kelima ada data cross population dari kelas dan juga akomodasi dari kampus ke rumah. Secara keseluruhan, kendaraan pribadi paling dominan dilihat dari data, ojek online cukup banyak, jalan kaki relatif kecil, dan transportasi umum seperti bis atau kereta cukup minim. Artinya preferensi utama tetap pada transportasi pribadi di semua kelas. Kelas dengan dominasi kendaraan pribadi paling tinggi ada di 25B, C, D, E, dan juga F. Kelas dengan variasi transportasi yang lebih beragam bisa dilihat dari kelas 25A dengan kendaraan pribadi sebanyak 27 orang dan terdapat penggunaan kereta, kendaraan umum, dan juga ojek online. Serta 25I, kendaraan pribadi terdapat 24 orang, ojek online 6 orang, dan juga terdapat mahasiswa yang menggunakan ojek serta jalan kaki. Untuk kelas dengan kecenderungan campuran yang tidak terlalu dominan dengan satu akomodasi, yakni 25G, dengan kendaraan pribadi sebesar 21 orang, dan terdapat ojek online, jalan kaki, serta transportasi umum, serta kelas 25 IUP dengan variasi jalan kaki dan juga menggunakan kendaraan pribadi. Untuk kesimpulan dari data ini, tingginya penggunaan kendaraan pribadi di hampir semua kelas menunjukkan kemungkinan faktor kemudahan akses kendaraan pribadi, serta variasi pada beberapa kelas bisa disebabkan oleh perbedaan lokasi tempat tinggal mahasiswa dan juga preferensi pribadi atau faktor ekonomi. Serta rendahnya transportasi umum kemungkinan mengindikasikan kurangnya efisien dari kendaraan umum. Baik, untuk data selanjutnya ada akomodasi dari rumah ke kampus dan akomodasi dari kampus ke rumah. Tabel ini menunjukkan konsistensi pilihan transportasi mahasiswa antara perjalanan berangkat dan perjalanan pulang. Sebagian besar mahasiswa menggunakan kendaraan pribadi, baik saat berangkat dari rumah ke kampus maupun saat pulang. Dan pola ini cenderung konsisten atau tidak berubah. Hal ini terlihat dari dominasi jumlah pada penggunaan kendaraan pribadi di kedua arah perjalanan, penggunaan moda lain seperti ojek online, jalan kaki, dan transportasi umum jauh lebih sedikit dan hanya digunakan oleh sebagian kecil responden. Selain itu, terdapat sedikit mahasiswa yang mengganti jenis transportasi saat berangkat dan juga pulang, namun jumlahnya sangat kecil sehingga tidak mempengaruhi pola utama. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa mobilitas mahasiswa sangat bergantung pada kendaraan pribadi, memiliki pola perjalanan yang stabil, dan transportasi umum yang belum menjadi pilihan utama bagi responden. Baik, yang terakhir terdapat data frekuensi jenis kelamin.
Data ini menyajikan distribusi frekuensi siswa berdasarkan jenis kelamin dengan total responden sebanyak 316 siswa. Dari total data tersebut, distribusi berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa siswa perempuan jauh lebih banyak dibandingkan siswa laki-laki, dengan siswa perempuan berjumlah 202 orang, sedangkan siswa laki-laki hanya 114 orang atau 36,1%. Dengan kesimpulan dari data ini, siswa perempuan mendominasi dengan jumlah hampir 2 kali lipat dibandingkan siswa laki-laki, dan proporsi siswa perempuan mencapai 63,9%, sedangkan siswa laki-laki hanya sebesar 36,1% dari total secara keseluruhan. Dengan demikian, dalam data ini dapat dikatakan bahwa siswa perempuan memiliki perwakilan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan siswa laki-laki. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata. Sekian dari saya, terima kasih.